Welcome to Soken Talks. Minasan, jumpa kembali di Shodo Jalan Bisnis, sebuah ruang untuk berbagi antara para akademisi dan praktisi bisnis di Indonesia dan Jepang. Hari ini kita kedatangan tamu, Teh Ocha, yang datang dari STIAMI yang bergabung di Indonesia Research Institute Japan Jakarta, gitu ya. Teh Ocha ini latar belakangnya dari jurusan apa ya? Kebetulan saya jurusan manajemen komunikasi, Pak. Dari STIAMI semester 7. Semester 7. Selama mahasiswa ini aktifnya di bidang apa nih? Ada unit kah atau? Kebetulan saya ikut organisasi, Pak, UKM gitu, tentang SIMAK, yaitu kepanjangannya spesialisasi mahasiswa anti korupsi. Cadas ya ini ya. Anti korupsi ya. Iya. Nah, dari pengalaman-pengalaman organisasi itu kemudian di perjalanan studi akhirnya harus masuk ke MBKM ya. Iya, betul. MBKM dan harus memilih perusahaan untuk magang. Bisa cerita sedikit nggak soal proses itu? Kebetulan karena ini semester 7 ya, Pak, jadi mahasiswa diwajibkan untuk memilih program-program yang sudah disediakan oleh STIAMI. Dan kebetulan saya ini memilih program magang. Nah, program magang ini harus yang ber-MOU dengan STIAMI. Jadi nanti dari STIAMI akan menyalurkan mahasiswa-mahasiswanya untuk ke perusahaan-perusahaan mana yang cocok dengan CV atau latar belakang mereka gitu. Nah, kebetulan saya ini cocok atau mungkin relevan menurut STIAMI untuk masuk ke IRIS ini. Oke. Setelah masuk IRIS ada penjurusan lagi kah atau gimana? Kalau penjurusan itu paling interview sih, Pak, dari IRIS, interview HR. Itu baru habis itu disuruh datang untuk interview user dan psikotes. Psikotes, oke. Akhirnya Ocha masuk ke bagian divisi bisnis analis ya kalau nggak salah. Bisnis analis, oke. Nah, di bisnis analis itu tugasnya apa aja sih? Kebetulan saya ini tugasnya waktu itu membantu Sokenfest ya, Pak, dan driving ini atau TDG. Ya itu, jadi kalau di Sokenfest itu awal-awal saya buat proposal untuk Sokenfest, dan kalau untuk TDG Simposium ini saya membantu untuk mencari tempat venue gitu dan mencari souvenir. Souvenir ya. Jadi mempersiapkan segala sesuatu supaya si eventnya bisa berhasil ya. Iya. Ini event yang bareng dengan STIAMI juga kan ya kalau nggak salah? Iya, betul, Pak. Betul. Oke. Bisa cerita sedikit soal eventnya sekalian ini, cerita ke teman-teman. Jadi ini TDG Simposium ini bekerja sama dari STIAMI dengan pemerintahan Jepang gitu. Jadi IRIS sebagai fasilitatornya yang untuk menyediakan ruangnya gitu. Jadi di Lumiere kebetulan acaranya akan diadakannya. Kapan ini? Tanggal 4 Desember ya. Bentar lagi ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk datang ke TDG dan nonton. Kebetulan ada live-nya juga, Pak. Ada apa aja sih di sana nanti? Di sana nanti bakal kebetulan ada narasumber yang bagus-bagus yang menarik gitu, dari ketenaga kerjaan, Kementerian Tenaga Kerja. Terus ada kebetulan ada rektor kami STIAMI, Prof. Silvi gitu. Terus kenal ya? Iya. Terus ada dari Transjakarta. Iya, TJ. Iya. Gitu. Pak direkturnya ya? Iya, direkturnya. Betul. Oke. Pasti seru ya, dan mestinya ada banyak manfaat dari sana ya? Iya, betul banget. Oke, di TDG Simposium ini kan akan segera terjadi begitu ya. Apakah ada pengalaman-pengalaman menarik nih waktu persiapan pembuatan simposium ini? Pengalaman menariknya mungkin pada saat cari souvenir kali ya, Pak. Karena kan cari souvenir tuh sebenarnya mudah, cuman ada yang kayak tidak cocok, atau misalkan karena beberapa tim mungkin ada yang menurut ini bagus, menurut ini kurang atau gimana gitu. Jadi mungkin tektokannya agak ini kali ya, Pak. Jadi harus menyesuaikan dengan yang dimau gitu. Ini usernya dari STIAMI atau user dari orang Jepang ini? Yang Dari dikonsultasikan. Enggak, kebetulan dari pihak IRIS-nya aja. Oke. Dapat pembelajaran apa tuh? Ternyata nggak gampang ya nyari satu souvenir aja. Itu detailnya banyak.
Iya betul kan, nggak gampang, terus juga kan dari ada beberapa pilihan gitu, jadi agak sulit juga sih, Pak, gitu. Apa hal baru yang kamu pelajari dari pengalaman itu? Eee, dari pengalaman TDG atau Nah, dari TDG ini. oh, pengalamannya, pastinya kan awal-awal nggak pernah bikin ini jatuhnya kayak event organizer kali ya, Pak, bikin Iya sih, iya. iya Iya, kan, iya, yang iya. sebelumnya nggak pernah untuk, kayak gini gitu. Mimpi pun enggak gitu ya? Iya, heeh, terus sekarang untuk mencari-cari ballroom gitu, Hmm, terus, hmm, cari-cari souvenir gitu, itu kan hmm. ini hal baru banget bagi saya gitu. Oke, oke. Barunya di ke arah lebih seru, oh ini baru nih nggak kepikiran ternyata ada dunia seperti ini juga gitu ya. Mmm. Atau memang ke arah yang, aduh kok ternyata beda nih sama yang saya ekspektasikan waktu mulai magang gitu. Sebenarnya untuk ekspektasi dari awal magang itu enggak, karena kan sebelumnya dari wawancara itu masuknya ke event kan, ke Pak. Ah, Terus juga saya milih untuk yang, bikin-bikin acaranya, karena sebelumnya kan, pernah ngurus event tapi di bagian belakangnya aja yang oke, ngirim-ngirim proposal oke, atau gitu kan. Kalau oke, sekarang mungkin jadi, pengalaman yang menarik karena hal baru bikin untuk ngurus, event-event gitu. oke. Jadi makin lengkap ya, mungkin Mhm. nggak di backstage lagi tapi udah mulai Iya betul. ngurusin sampai ke front stage-nya juga. Mhm. Oke, moga-moga ini juga ngebantu ya Ya dalam amin. perjalanan aktivitas dan karir juga nantinya buat Iya. Ocha. Ocha, selama kerja bareng ini kan kamu ketemu sama kakak-kakak nih Iya. yang beda generasi juga. Gimana nih kesannya sama kakak-kakak yang ada di Rich? Kebetulan kalau dari BA itu kan, Gen Z ya, Pak, Hmm. mostly jadi, gampang sih, Pak, beradaptasinya karena mereka juga seru-seru, terus jokes-nya juga masuk, Hmm. karena kan nggak beda jauh gap-nya gitu, jadi saling merangkul, terus, kalau misalkan saya butuh bantuan gitu, jadi mereka, langsung bantu gitu, jadi saling merangkul banget. Oke, oke. Gen Z ya. Ya, dengan pengalaman ini selama 3 bulan sampai 3 bulan ke depan kan akan banyak ngurusin event nih. Mhm. Dengan pengalaman-pengalaman itu, kira-kira Ocha punya bayangan ke depan Ocha mau merintis karir ke arah mana nih? Kebetulan karena di sini, mengurusnya event ya, Pak, jadi saya agak tertarik nih untuk kedepannya mengurus-ngurus event lagi kayaknya ya, Pak. Mhm, mhm, mhm. Karena, setelah saya, hadapi itu 3 bulan ini kayaknya seru untuk, berkecimpung di event ini. Jadi mungkin akan meneruskan event dulu kali ya, selagi menunggu kalau misalkan ada kesempatan baru mungkin akan saya ambil juga. Oke, oke. Ini sejalan nggak sih sama yang kamu pelajari di manajemen komunikasi? Sebetulnya enggak sih, Pak, karena Aha. kan kalau komunikasi itu tapi sebenarnya Hmm. agak nyambung karena kan kalau komunikasi ini kan berkomunikasi dengan eksternal dan internal kan, Pak. Kalau Hmm, hmm, mengurus event ini juga ada komunikasi eksternalnya juga, mhm, internalnya juga ada gitu. mhm, mhm. Jadi mungkin agak nyambung gitu. Oke, oke. Bisa dielaborasi sedikit? Mhm. Yang lebih susah yang eksternal atau internal nih dalam hal ini? Yang eksternal sih, Pak. Eksternal. Ya karena kan mungkin orang baru gitu jadi harus, menyesuaikan nih nanti, berbicaranya kayak apa gitu. Iya, 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 iya. Dengan vendor, dengan Iya, stakeholders lain, bahkan dengan pihak yang dari Jepang juga ya kali ini, ada yang dari TDG-nya ya? iya betul. Oke, oke, oke. Baik, baik. Semoga ada yang dipelajari nih. Kalau misalnya boleh ambil satu lessons learned yang didapat selama 3 bulan ini nih, Mhm. apa itu buat Ocha? Eee, s Pelajarannya ya, Pak, mungkin pelajarannya banyak banget dari event gitu, terus juga, yang dipelajarin, oh ya menambah kreativitas saya gitu dalam Eh, waktu itu sempat bikin proposal gitu kan. Jadi, ada, menaikkan kreativitas saya tuh membantu gimana sih, bikin event Jepang gitu. Jadi yang awalnya saya nggak pernah, ikut atau tertarik gitu dengan event Jepang, jadi harus belajar lagi dari awal gitu. Jadi, ya mengolah kreativitas saya gitu. Oke, karena Ocha udah duluan, kalau misalnya bisa ngasih satu tips nih buat adik kelas yang juga mengalami peristiwa serupa ya, dia harus bikin proposal, Mhm. event begitu ya. Ada nggak tips-tips buat adik-adik nih?
Mungkin tipsnya, jangan malu bertanya sih, Pak. Mungkin kan Oke. pasti ada mentornya juga yang bisa ditanyakan gitu. Terus, kebetulan juga cari kan banyak informasi di Instagram gitu atau Hmm. dimanapun, jadi bisa cari-cari gitu yang berkaitan dengan apa yang mau dibuat nih, karena gitu pasti banyak di sosial media untuk cari gitu. Oke, banyak ya? Mhm. Oke. Baik, Ocha. Ini kan sekarang udah mulai mendekati akhir babak pertama nih, dari 3 bulan pertama selama proses 1 semester ya. Udah ngalamin Indo Comic Con, udah ngalamin event-event dengan JTB. Apa nih harapannya buat second half? Harapannya yang seperti tadi saya, mention ya Pak, kan udah pernah bikin proposal untuk Soken Fest. Nah, mungkin ke depannya saya akan, pengennya untuk bisa terjun langsung untuk menyelenggarakan, Soken Fest ini gitu. Jadi, dari Soken Fest yang sendirinya gitu Pak, jadi gitu. Oke. Katanya semua hal itu dibuat 2 kali. Mhm. Pertama kali di kepala, Iya. dituliskan, lalu kita wujudkan ya. Betul. Semoga nanti di babak kedua, di 3 bulan ke depan kita bisa tunggu ya Soken Fest-nya untuk Ocha dan juga untuk teman-teman lain yang akan mendapatkan manfaat dari ide-idenya Ocha. Baik. Sip, sampai jumpa kembali rekan-rekan Shodo, minasan, sampai ketemu berikutnya dengan para narasumber lain dan kita berikan apresiasi untuk Ocha yang sudah Terima kasih berbagi kali ini. Pak, terima kasih.